Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili berharap semua sudah siap. Dan sebelum kita memulai, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan, dan semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi seperti tanah yang subur. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sebelum kita mulai, kita buka Alkitab kita. Kita membuka dari kitab Efesus 4 ayat 29. Sudah siap? Yuk kita baca sama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, cerita hari ini adalah judulnya kata-kata yang berapi. Ada satu anak laki-laki, dia sedang berkemah dengan ayahnya. Dia senang sekali bercerita. Dia mengatakan kepada ayahnya, ayah sini, ada cerita baru. Hari ini aku mendengar dari teman aku bahwa teman aku yang bernama Ari itu punya ayah dan ayahnya masuk ke dalam penjara. Karena ayahnya itu suka mabuk-mabukan dan ayahnya itu ketika mabuk malam-malam menabrak mobil lain. Dan ayahnya ditangkap lalu dipenjara. Lalu kemudian kata ayahnya, coba kamu jangan menceritakan itu. Apakah itu cerita itu benar? Benar ayah. Dan kemudian lalu Ari berkata, ayah lihat di sebelah sana ada api yang sangat besar. Ayo ayah kita padamkan api itu. Lalu Ari dan ayah mengambil ember yang besar dan menyiramkan kepada api yang besar itu. Akhirnya api itu padam. Mereka sangat lega dan mereka kembali ke perkemahan mereka. Lalu ayahnya berkata, Ari, ayah dan ibu sangat senang loh kalau kamu berbagi informasi dan pengalaman kamu. Tapi ketika informasi yang kamu bagikan itu tidak benar, itu adalah gosip. Ketika kamu menceritakan hal-hal yang tidak benar dan gosip itu, apakah ketika kamu menceritakan itu, orang yang kamu ceritakan itu hatinya tidak sedih? Atau mungkin keluarganya ketika mendengarnya juga menjadi sedih? Oh iya, benar juga ayah. Nah, kata-kata itu yang berapi-api itu bisa menyebar dengan cepat. Ketika kamu menceritakan pada orang lain menceritakan kepada orang lain lagi, makin menyebar. Dan mungkin makin tidak benar cerita itu. Maafkan aku ayah, aku tidak akan mengulangi lagi itu. Tapi bagaimana caranya ayah? Ketika aku berkata-kata, supaya aku bisa mengucapkan hal-hal yang benar. Nah, kamu harus ingat akan kasih Tuhan kepada kamu. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa lidah itu seperti api. Nah, Tuhan Yesus akan menolong kita ketika kita mengucapkan kata-kata, ketika kita bercerita, atau ketika kita hanya ngobrol dengan teman-teman kita. Tuhan sangat mengasihi kita loh. Kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Ketika kita menceritakan hal-hal yang mungkin tidak benar, kita akan menyetop kata-kata itu. Karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Mengasihi kamu, mengasihi ayah dan semua orang. Bahkan dia rela mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Tempat yang begitu indah, yaitu di surga, di tempat yang kekal. Nah, oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Untuk menolong kita, untuk menunjukkan kasih-Nya Tuhan kepada teman-teman kita. Bagaimana coba dengan anak-anak di rumah? Apakah kamu pernah bercerita dengan berapi-api, mengucapkan kata-kata yang mungkin belum tentu benar? Dan kita ketika menceritakan itu, kita bisa lepas kendali dan menyebar dengan cepat. Seperti api di cerita yang tadi. Nah, jika kamu mendengar gosip atau hal yang belum tentu benar, ayo anak-anak harus ingat, kita harus cepat-cepat kendalikan dan padamkan dengan cepat. Karena
Karena hal itu bisa menyedihkan hati orang yang kita ceritakan itu. Mungkin kita tidak perlu mengulanginya. Cerita itu kepada orang lain. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menolong. Ketika kita butuh pertolongan, percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita akan dapat menggunakan kata kita dengan baik. Ketika kita mengucapkan kata-kata kita akan menunjukkan kasih Tuhan. Dan kita boleh menolong orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mau? Nah, mulai saat ini minta tolong kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menolong kami manusia yang berdosa. Menghapuskan segala dosa kami. Tuhan, tolong kami ketika kami mengucapkan kata-kata, ketika kami mengobrol, ketika kami bercerita, agar kami dapat menunjukkan kasih Tuhan melalui kata-kata kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.